duduk. Iya. Sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, perkenalkan saya Melida Putri, bisa kakak panggil dengan panggilan Ibu Liza. Dan kakak dengan siapa? Perkenalkan nama saya Flora, bisa panggil Flora saja. Tadi kakak kesini dengan siapa? Kebetulan saya sendiri ya. Tidak punya teman. Masih ini kakak sudah pernah melakukan sesi konseling ini? Oh betul, ini baru pertama kali saya ikut sesi konseling. Oke, sebelum kakak belum pernah melakukan sesi konseling, saya akan menjelaskan apa itu layanan konseling terlebih dahulu ya. Oke, layanan bimbingan konseling adalah layanan yang diberikan kepada individu, yaitu kakak sendiri dan saya sebagai konselornya, yang mana layanan bimbingan konseling ini adalah membantu kakak untuk menyelesaikan atau mengentaskan sebuah permasalahan yang mengganggu pikiran kakak. Dan di sini kakak tidak perlu khawatir kalau cerita kakak akan beredar di pihak manapun, karena kami sudah memiliki azas kerahasiaan, yang mana cerita kakak tidak akan beredar ke pihak manapun tanpa izin dari kakak sendiri. Dan di sini saya berharap semoga kakak aktif dalam menyampaikan semua permasalahan yang sedang mengganggu pikiran kakak dan tidak ada yang disembunyikan. Dan saya berharap kakak terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang mengganggu pikiran kakak. Apakah kakak sudah mengerti? Bagaimana perasaannya sekarang? Sekarang itu kayak campur aduk gitu loh, soalnya tuh saya itu banyak kegiatannya seperti tugas dari kuliahan, terus ada juga tugas dari kayak saya kan masuk organisasi. Dalam organisasi itu saya menjadi sekretaris di dalam itu, jadi saya tuh kayak stres banget. Belum proposal saya, begitu nanti orang-orang minta surat kan saya sekretaris nih, jadi kan harus mengeluarkan surat dulu tuh. Jadi saya kayak pusing banget sih. Oke, saya mengerti. Dan kakak biasanya menjalani kegiatan kakak sehari-hari itu seperti apa? Kegiatan yang seperti apa dulu? Kegiatan seperti kuliahannya? Kalau kuliah itu sesuai jadwal saja sih. Cuman kalau misalnya ada rapat-rapat, kalau misalnya dalam organisasi itu kan kayak ada rapat. Nah, kalau rapat itu kayak nggak menentu gitu loh, jamnya kadang siang, sore, malam. Kayak saya tuh kan ada kuliah juga nih, jadi kayak terganggu banget sih. Kalau mau keluar juga susah. Oh, jadi kakak sulit untuk mengatur waktu ya? Iya, sangat sulit mengatur waktu. Kayak nggak ada waktu aja gitu, saya istirahat aja nggak ada gitu. Dan apa yang kakak rasakan ketika tugas kuliah itu dan organisasi semuanya mulai menumpuk? Itu kan itu udah masuk ke stres nggak sih? Karena saya stres, biasanya tuh saya kayak kebanyakan tidur, walaupun badan saya nggak naik-naik, tapi saya tuh kayak banyak ngemilnya gitu. Terus kayak kalau misalnya tidur kos, kemudian kayak rasanya tuh rumah kepala, sampai ya udah. Kalau misalnya mau apanya kayak obatnya itu saya pilih tidur aja. Jadi masalahnya itu bukan karena kakak itu sulit untuk mengatur waktu, tapi kakak itu sulit untuk memprioritaskan antara tugas kuliah, organisasi, dan pekerjaannya. Apakah benar begitu? Iya, soalnya itu kan sama-sama penting ya kalau menurut saya. Itu sama-sama penting, tugas kuliah kalau nggak dikerjain nanti kan nggak bagus. Terus kalau misalnya dalam organisasi itu nggak dikerjain, berarti saya nggak bertanggung jawab loh. Sedangkan itu tanggung jawabnya udah dikasih ke saya. Dan saya tuh kayak merasa capek aja gitu sampai kuliah dan tugas kuliah, habis itu organisasi, kayak capek banget gitu, kayak nggak ada waktu untuk diri saya sendiri. Oke, itu mungkin hal yang biasa ya kak. Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang kakak rasakan. Baik kak, dari cerita yang kakak ceritakan tadi, saya juga pernah merasakan hal yang sama dengan kakak. Yang mana saya sulit mengatur waktu, organisasi, dan pekerjaan saya. Dan di sana saya bisa kok menjalaninya dengan terstruktur, yang mana mengerjakan hal-hal prioritas terlebih dahulu dan memikirkan hal-hal yang lebih penting. Dan dengan cara saya mengatur jadwal dan bapak itu seperti jam kuliah. Jadi jam kuliah mungkin kakak kuliah dari pagi sampai sore dan dilangsungkan oleh organisasi. Nah, dari sana saya bisa mengerjakan tugasnya seperti jam-jam istirahat tertentu. Dan pada organisasi mungkin bisa
Dan untuk organisasi mungkin bisa disampaikan di waktu luang yang cukup banyak. Dan untuk pekerjaan mungkin di jadwal yang tentunya kakak bisa mengambil waktu yang tidak ada kegiatan pada hari itu. Yang saya ceritakan tadi, apakah kakak bisa mengambil kesimpulannya? Oh, jadi kalau misalnya kuliah organisasi itu, kalau misalnya kuliah ya kuliah aja, organisasi itu dikesampingkan gitu. Dan dari sesi konseling kita dari pertama sampai sekarang ini, apa pemahaman yang dapat kakak sampaikan? Sampaikan pemahaman ya. Dari sesi konseling ini saya bisa memahami kalau jadwal-jadwal itu memang harus terperinci gitu, tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya sembarangan mungkin bisa nggak terkontrol atau kayak stres gitu kan, yang sama sekali. Terus nggak bisa ngatur waktu kuliah, organisasi. Jadi kalau misalnya ada ya kakak berikan tadi, saya berikan bahwa memberikan contoh ataupun mengatur waktu itu lebih bagus daripada cuma tidur aja. Dan untuk selanjutnya, tindakan apa yang kakak lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya itu membuat mungkin itu kecil untuk mengatur jadwal kuliah ini, kuliah ini kayak gitu. Kalau misalnya ada tugas langsung dikerjain, pas pulang kuliah langsung dikerjain. Kalau misalnya ada organisasi mungkin saya ingin merawat dulu deh, soalnya itu penting itu kalau misalnya ada rapat itu kan nggak menentu ya, misalnya berbincang ada ketuanya soal kan ini organisasi nggak terlalu penting banget kalau misalnya dikuliah. Kan itu saja. Kedepannya mungkin kakak bisa mendahulukan mana yang penting terlebih dahulu, yang mana dengan tugas kuliahnya, proposalnya, dan setelah itu jika tugas kuliahnya sudah terdahulukan mungkin bisa untuk melanjutkan untuk ke organisasinya dan selanjutnya untuk pekerjaannya. Dan untuk tugas sebaiknya dikerjakan dulu dan tidak dibawa tidur. Dan sebaiknya itu tugas kakak itu dikerjakan dahulu Sebelum melakukan yang lain. Oke, sebelum melakukan hal-hal yang lain supaya tugas itu tidak menumpuk untuk kedepannya. Dan bisa membagi waktu antara organisasi, perkuliahan, dan pekerjaan kakak. Oke, baik. Saya doakan semoga perkuliahan kakak itu lancar, organisasinya lancar, pekerjaan lancar, dan kakak bisa mengatur waktu untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan semoga kakak sukses untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Ibu Yonza. Baik, apakah masih ada yang ingin kakak tanyakan? Sepertinya tidak, dan hari juga mulai sudah ya, saya belum makan. Makasih ya kak. Oh iya, terima kasih juga Bu Modiza. Iya, semangat ya. Iya.